Dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Mahesarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najma Isha Zaira dengan NPM 240130101115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Baik, di sini yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, pengeluaran kas dengan cek biasanya dilakukan untuk pembayaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak praktis jika dilakukan secara tunai. Untuk transaksi kecil biasanya digunakan dana kas kecil. Dalam sistem ini, perusahaan dapat menggunakan dua metode, yaitu Fluctuating Fund Balance System dan Impress System. Kemudian keunggulan penggunaan cek. Nah, penggunaan cek punya beberapa keunggulan dari sisi pengendalian internal. Yang pertama, karena cek dibuat atas nama, maka hanya pihak yang namanya tertera yang bisa mencairkannya, sehingga lebih aman. Yang kedua, sistem transaksi tercatat oleh bank dan bisa kita cocokkan lewat rekening korban. Kemudian yang ketiga, kalau bank menggunakan sistem cancel check, kita juga dapat bukti pembayaran langsung dari pihak yang independen. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dalam sistem ini ada 3 dokumen utama yang digunakan, yaitu yang pertama, bukti kas keluar yang berfungsi sebagai perintah resmi untuk mengeluarkan uang dari perusahaan. Yang kedua ada cek, yaitu alat pembayaran resmi dari perusahaan kepada pihak luar. Bisa berupa cek atas nama atau cek atas unjuk. Kemudian yang terakhir ada permintaan cek atau cek request, yaitu formulir permintaan dari bagian yang membutuhkan pembayaran ke bagian akuntansi untuk dibuatkan bukti kas keluar. Nah, di sini ada contoh format dokumen yang digunakan. Yang pertama ada cek atas nama. Nah, isi cek atas nama sendiri ini berisi yang pertama nomor cek sebagai identitas unik dari cek. Yang kedua ada nama bank dan cabang tempat penerbitan cek, kemudian tanggal penerbitan, lalu nama penerima dicantumkan secara jelas, kemudian jumlah uang ditulis dalam huruf dan angka. Dan selanjutnya pilihan penerima pada bagian ini dicentang bagian bayarlah kepada dan tidak dicentang pada bagian pembawa. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan dan cap sebagai otorisasi dari pihak perusahaan. Nah, pada cek atas nama ini karena ada nama yang jelas, maka hanya pihak yang tertulis di cek yang boleh mencairkan uangnya. Jadi cek ini lebih aman. Selanjutnya ada cek atas unjuk. Semua isi cek atas unjuk pada dasarnya sama dengan cek atas nama, yaitu mencakup nomor, tanggal, nama bank, jumlah uang, dan tanda tangan. Nah, yang membedakan adalah bagian penerima. Nah, di bagian atas penyerahan cek ini bayarlah kepada itu ditulis atau pembawa, bukan bagian nama. Jadi yang bagian nama itu dibiarkan kosong. Yang artinya siapapun yang membawa cek ini bisa mencairkannya, meskipun namanya tidak tertulis di cek. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini yaitu dokumen internal perusahaan yang berfungsi sebagai perintah resmi untuk mengeluarkan kas. Isinya itu terdiri dari nama penerima pembayaran, misalnya supplier atau pihak luar lainnya. Selanjutnya nomor BKK dan nomor cek serta tanggal pembayaran untuk pencatatan pengarsipan. Selanjutnya ada tabel utama yang berisi tanggal, nomor akun, keterangan transaksi, jumlah rupiah yang harus dibayar. Lalu di bagian bawah terdapat rincian seperti total pembayaran, potongan jika ada, kemudian jumlah bersih yang benar-benar dibayarkan. Kemudian yang terakhir ada bagian otorisasi yang diisi oleh pihak-pihak yang mencatat, menyetujui, memeriksa, dan mengisi dokumen. Nah, bukti kas keluar ini digunakan oleh bagian keuangan sebagai dasar untuk menerbitkan cek.
Yang terakhir ada permintaan cek atau request cek. Dokumen ini dibuat oleh bagian yang membutuhkan pembayaran untuk meminta bagian akuntansi membuat bukti kas keluar. Isi dokumennya meliputi nama bagian dan departemen yang meminta, tanggal permintaan dan nomor permintaan, kemudian keperluan pembayaran, misalnya untuk jasa, tagihan listrik, telepon, asuransi, atau pengeluaran non-pembelian lainnya. Dan jumlah rupiah ditulis dalam huruf dan angka. Nah, tanda tangan dari dokumen ini meliputi bagian yang meminta dan departemen yang menyetujui. Setelah permintaan ini disetujui, bagian akuntansi akan membuat bukti kas keluar dan cek untuk diserahkan kepada penerima. Nah, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Di sini ada 2 jenis catatan akuntansi utama yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang sudah dibayarkan kepada pemasok atau pihak lain. Biasanya itu didasarkan pada faktur yang sudah ditandai lunas. Kemudian yang kedua yaitu register cek. Register cek ini khusus untuk mencatat semua cek yang dikeluarkan untuk membayar kreditur. Nah, jika bank mengembalikan cancel cek, maka kita memakai itu sebagai bukti bayaran yang sah. Oke, untuk materi selanjutnya di sini kita bahas fungsi yang terkait. Jadi di sini ada 4 fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jadi ini itu bagian dari perusahaan yang membutuhkan uang tunai atau kas. Nah, biasanya ini itu untuk keperluan, misalnya kayak bayar jasa, bayar perjalanan dinas, atau lain sebagainya. Cara kerjanya itu bagian ini minta izin ke akuntansi untuk membuat cek, atau setelah disetujui itu dibuat bukti pengeluaran atau vouchernya. Nah, kemudian voucher ini itu menjadi dasar agar bagian kas bisa mengeluarkan cek. Yang kedua ada fungsi kas. Nah, fungsi kas ini itu bagian yang pegang kendali atas cek. Jadi kayak pembuatan cek, minta izin untuk membuat cek, tanda tangan cek, dan kirim ke orang perusahaan yang harus dibayar kreditur. Itu dilakukan oleh fungsi kas. Dengan catatan, kalau krediturnya punya banyak bank yang berbeda, biasanya pembayaran dilakukan lewat pemindah bukuan antar bank, kadang juga bisa dikirim lewat pos. Nah, yang ketiga ada fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi itu memiliki beberapa tugas penting, contohnya kayak mencatat pengeluaran kas untuk beban atau persediaan. Yang kedua ada mencatat transaksi cek dalam jurnal pengeluaran kas, ada membuat bukti kas keluar, yaitu dokumen resmi yang menyetujui pengeluaran uang lewat cek. Yang keempat ada menyimpan arsip bukti yang belum dibayar atau unpaid voucher file untuk membantu perusahaan memantau utangnya dan lain sebagainya, tergantung setiap perusahaan. Yang keempat ada fungsi pemeriksaan intern. Jadi tugas bagian ini itu adalah mengawasi agar uang perusahaan aman dengan cara yang pertama menghitung uang kas secara berkala atau cash count. Yang kedua ada cek apakah jumlah uang cocok dengan catatan akuntansinya. Yang ketiga melakukan pemeriksaan dadakan atau surprise audit. Yang keempat ada membandingkan catatan perusahaan dengan saldo bank atau rekonsiliasi. Nah, selanjutnya ada jaringan prosedur. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem pengeluaran kas tanpa permintaan cek. Jadi sistem ini tuh tidak memerlukan cek terlebih dahulu. Jadi jaringan prosedurnya itu hanya prosedur buat bukti kas keluar, prosedur bayar kas, dan prosedur catatan pengeluaran kas. Nah, biasanya dipakai saat perusahaan membayar utang hasil pembelian barang. Bagian utang itu akan mengumpulkan dokumen pendukung seperti surat pesanan, faktur dari supplier, dan laporan penerimaan barang. Berdasarkan dokumen itu, bagian utang buat bukti kas keluar, lalu bagian kas menulis cek dan mengirimkan ke supplier. Yang kedua, ada sistem pengeluaran kas dengan permintaan cek. Jadi sistem ini tuh butuh permintaan cek dulu sebelum mengeluarkan kas. Prosedurnya itu ada permintaan cek. Yang kedua buat bukti kas keluar. Yang ketiga bayar kas. Yang keempat ada catatan pengeluaran kas. Nah, biasanya dipakai untuk pembayaran selain pembelian barang. Misalnya bayar jasa konsultan, departemen yang membutuhkan jasa akan isi permintaan cek, itu kemudian dikirim ke bagian utang. Nah, bagian utang akan buat bukti kas keluar, bagian kas isi cek, dan setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang, cek ini akan dikirim ke pihak yang memberikan jasa.
Oke, jadi di sini kita membahas mengenai penjelasan masing-masing prosedurnya. Yang pertama ada prosedur permintaan cek. Jadi fungsi atau departemen yang membutuhkan pengeluaran itu mengisi formulir permintaan cek, lalu minta tanda tangan atasan dan kirim ke bagian utang. Yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Jadi bagian utang ini mengumpulkan dokumen pendukung dan kemudian membuat bukti kas keluar sebagai perintah ke bagian kas untuk isi ceknya. Yang ketiga ada prosedur pembayaran kas. Jadi bagian kas ini mengisi cek dan minta tanda tangan ke pejabat yang berwenang atau atasan yang bertanggung jawab, lalu mengirimkan cek ini kepada pihak yang namanya ada pada bukti kas keluar. Yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Jadi, prosedur ini itu bagian akuntansi mencatat pengeluaran di jurnal pengeluaran kas atau buku kas. Kalau pakai sistem cash basis juga dicatat di kartu persediaan atau buku pembantu lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita membahas mengenai unsur pengendalian internal. Jadi, sistem pengendalian internal ini adalah cara untuk menjaga agar pengelolaan kas di perusahaan itu aman dan tidak disalahgunakan. Nah, ada unsur-unsur pentingnya. Yang pertama, itu semua penerimaan kas harus disetor ke bank pada hari yang sama dan dengan penerimaan kas atau pada hari berikutnya. Jadi, setiap uang yang diterima itu harus langsung di-store bank pada hari itu juga atau maksimal itu hari selanjutnya. Supaya tidak ada kehilangan ataupun salah kegunaan tadi dan tidak boleh dipakai secara langsung. Yang kedua, ada semua pengeluaran kas itu dilakukan dengan cek. Jadi biar ada bukti tertulis dan bisa dilacak kalau seumpama ada kehilangan kas atau kenapa-kenapa itu bisa dicek langsung. Yang ketiga, itu ada pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil. Itu dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Jadi impress system itu adalah sistem kas kecil yang sudah ditentukan jumlah maksimumnya dan diisi dengan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada penjelasan unsur pengendalian organisasi. Yang pertama ada fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, yang pegang uang kan bagian kas, jadi jangan sampai juga yang mencatat transaksi itu bagian kas juga. Jadi harus dilakukan ke bagian yang lain atau bagian jurnal atau akuntansi. Jadi tidak ada manipulasi kas atau semacamnya. Yang kedua, ada transaksi pengeluaran kas. Itu tidak boleh dilakukan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Jadi ini tuh disebut kayak internal check. Jadi satu bagian mengawasi bagian yang lain supaya tidak ada manipulasi atau tidak ada salah penggunaan kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Nah, nantinya transaksi pengeluaran kas itu kan memang harus mendapat otorisasi nih dari pejabat yang berwenang. Nah, nantinya akan muncul sebuah dokumen bukti kas keluar. Nah, dokumen bukti kas keluar ini nantinya akan menjadi sebuah bukti bahwa kas perusahaan itu nantinya berkurang. Kemudian akan ada catatan akuntansi yang dimutakhirkan. Selanjutnya ada pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Nah, karena kan rekening giro perusahaan di bank itu kan digunakan untuk menerima dan mengeluarkan kas perusahaan ya. Jadi kalau misalkan ada pembukaan maupun penutupan rekening giro tanpa adanya otorisasi itu akan terbuka kemungkinan nih bahwa adanya penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah, dan pengeluaran kas perusahaan itu nantinya ditakutkan untuk kepentingan pribadi karyawan. Selanjutnya ada pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Nah, di sistem pengendalian internal ini mengharuskan setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi itu memang didasarkan dari dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang yang nantinya yang bakal dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang sudah
diproses melalui sistem otorisasi yang berlaku. Nah, dari yang pertama maupun yang kedua dapat kita lihat ya, kalau misalkan transaksi apapun yang terjadi itu harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, hal ini tuh juga memang digunakan untuk mengurangi adanya kecurangan. Kalau misalkan diotorisasi dan sudah ada buktinya, maka benar bahwa hal tersebut itu terjadi secara legal. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Di praktik yang sehat ini ada 10 poin. Yang pertama adalah saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Nah, di dalam sistem kas itu kan saldo kas itu yang ada di perusahaan itu kan berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai, juga dari penagihan piutang yang belum disetor ke bank ya. Nah, saldo kas ini itu tuh perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suatu ruangan terpisah. Nah, kalau misalkan nih disimpannya nggak di tempat yang proper, ditakutkan adanya sebuah pencurian, karena kan kita lebih baik untuk mencegah ya. Jadi itulah kenapa ditaruh atau disimpan di lemari besi. Kemudian kenapa juga menempatkan kasir di suatu ruangan yang terpisah? Hal itu dikarenakan takutnya nih ada karyawan-karyawan yang kurang bertanggung jawab yang bisa saja mengambil dana-dana tersebut. Selanjutnya ada dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibukuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Nah, di dalam transaksi pengeluaran kas itu, bukti kas keluar itu kan dibuat oleh fungsi akuntansi ya, di bagian utang. Nah, setelah dokumen pendukungnya itu lengkap, bagian kas keluar ini itu bakal jadi dokumen perintah pengeluaran kas dari pejabat yang berwenang kepada fungsi keuangan. Nah, karena itu, untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar, fungsi keuangan itu harus membubuhkan cap lunas pada setiap bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. Nah, setelah pengiriman cek kepada kreditur dilakukan itu, nantinya cap itu tuh bakal ditaruh. Jadi nggak ada tuh yang namanya misal nih kita udah bayar, nah ternyata si bagian keuangan ini lupa nih buat ngasih cap lunas. Nah, ditakutkan kalau misalkan ada keteledoran atau tidak adanya cap lunas nih, maksudnya kayak perusahaan itu nggak pakai nih cap lunas, organisasi itu nggak pakai cap lunas. Nah, ditakutkan itu nantinya bakal ada yang namanya kecurangan. Kecurangan itu dalam bentuk apa? Yang bisa saja nih kan perusahaan sudah membayar. Nah, tapi entah itu karyawannya atau si pihak yang bersangkutan itu berkata bahwa belum dibayar nih, padahal sudah. Nah, itulah kenapa diperlukan sebuah cap lunas pada setiap bukti kas keluar itu tadi. Selanjutnya ada penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Nah, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas itu kan melibatkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, sama fungsi akuntansi ya. Nah, untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam register cek jurnal penerimaan kas itu, di dalam sistem kas itu bisa dirancang sebuah penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Nah, rekening koran bank yang diterima secara periodik oleh perusahaan itu nantinya akan digunakan untuk mengecek ketelitian register cek dan jurnal penerimaan kas dalam kegiatan yang disebut rekonsiliasi bank. Nah, sistem pengendalian internal itu akan mengharuskan rekonsiliasi bank itu dilakukan oleh fungsi pemeriksa intern atau internal audit function, yang merupakan pihak yang tidak menyelenggarakan catatan kas dan tidak memegang fungsi penyimpanan kas, yang dimana dengan adanya pengecekan dari fungsi pemeriksa intern itu nantinya diharapkan bisa mengurangi kecurangan. Selanjutnya ada semua pengurangan kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan.
Nah, pembayaran cek itu kan memang bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan menuliskan kata tunai dan dengan menuliskan nama penerima cek yang dituju. Nah, cek yang dihasilkan dengan cara menuliskan kata tunai itu dinamakan cek unjuk. Nah, cek itu tuh dapat diuangkan oleh siapa saja yang dapat menyerahkan cek tersebut ke bank. Nah, cek yang dengan dilakukan dengan cara menuliskan nama pengguna cek yang dituju itu dinamakan cek atas nama. Nah, cek itu tuh hanya dapat diuangkan oleh oleh orang atau perusahaan yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Nah, pembayaran melalui bank itu dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari rekening atas nama. Dengan cara pemindah bukuan ini dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan tersebut itu sampai ke alamat yang dituju, tidak ke tangan pribadi penagih atau karyawan perusahaan penerima. Selanjutnya ada jika pengeluaran kas dalam jumlah kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impact system. Nah, agar catatan akuntansi kas perusahaan dapat diawasi ketelitian dan keadalannya itu kan dengan menggunakan jasa pihak luar yang bebas ya, karena kan setiap penerimaan dan pengeluaran kas itu harus melibatkan bank, jadinya memang harus dilakukan sebuah pengecekan yang dilakukan oleh fungsi-fungsi yang tidak berkaitan. Nah, untuk itu setiap penerimaan kas itu harus segera disetor penuh ke bank dan pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek. Nah, pengeluaran kas yang tidak dilakukan dengan cek karena jumlahnya mungkin relatif kecil ya, itu tuh nantinya dilakukan melalui dana kas kecil yang penyelenggaranya dengan impress system. Nah, yang dimana hal ini tuh nanti juga akan mengurangi terjadinya kecurangan karena kan kita ingin sebuah perusahaan itu melakukan sebuah praktik yang sehat ya. Selanjutnya ada kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Nah, kalau misalkan ada kas yang di tangan sama kas yang ada di perjalanan itu jumlahnya tuh relatif besar sehingga diperkirakan akan timbul sebuah kerugian yang besar kalau misalkan terjadi sebuah pencurian maupun perampokan, maka perusahaan itu sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari resiko kerugian tersebut. Kemudian ada kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance. Untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan yang diserahi tugas sebagai penyimpanan kas, karyawan tersebut itu perlu diasuransikan. Nah, fidelity bond insurance itu akan menjamin penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir tersebut. Kemudian ada kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya adanya mesin register kas, adanya lemari besi, juga strong room. Nah, untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan itu, bagian kas itu harus diberi perlengkapan yang memadai. Nah, biasanya itu setiap perusahaan itu menempatkan bagian kas itu dalam suatu ruangan yang tidak setiap karyawan itu diperkenankan untuk masuk ke ruangan tersebut. Nah, yang pastinya mereka tidak boleh masuk tanpa izin dari pejabat yang berwenang ya. Nah, dengan adanya mesin register kas, kemudian lemari besi dan strong room, nah hal itu tuh nantinya digunakan untuk melindungi kas yang ada di perusahaan. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10 yaitu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Nah, karena formulir cek itu kan berisi perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek itu harus diawasi dengan mengendalikan penggunaan nomor urut cek tersebut. Nah, setiap nomor urut cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas karena bagian tersebut itu ataupun karena bagian mereka itu memang bertugas untuk mengisi cek karena berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatat utang dan memintakan otorisasi atas cek tersebut. Nah, karena kan cek itu kan diisi oleh mereka sekalipun mereka diotorisasi oleh yang berwenang. Nah, mereka dapat mengisi sebuah cek itu
based on fungsi pencatat utang, karena fungsi pencatat utang itu nantinya akan membuat menerbitkan bukti kas keluar. Nah, nanti itu mereka akan membuat cek dan cek tersebut akan diserahkan ke bank, dan nantinya hal itu akan dipertanggungjawabkan memang benar atau tidaknya dilakukan sebuah transaksi tersebut, apakah memang based on fungsi pencatatan utang atau malah mereka menyalahgunakan kewenangannya gitu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, kalau misalkan di bab 13 kita udah tahu apa sih dampak cancel check terhadap sistem akuntansi penerimaan kas. Nah, di sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu juga terdampak kalau misalkan ada cancel check. Nah, ada dua situasi. Yang pertama itu kalau sistem perbankan itu mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui check clearing. Nah, sistem pengeluaran kas perusahaan dan sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar itu tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan itu nantinya akan perusahaan pembayar itu akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Kemudian di situasi kedua, yaitu jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterima melalui check clearing, maka sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar itu akan meminta kwitansi dari perusahaan penerima pembayaran segera setelah cek dikirimkan kepada dan diterima oleh perusahaan penerima pembayaran. Nah, kemudian ada bagan alir sistem pengeluaran kas cek yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mereka akan membahas mengenai pembagian sistem pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama itu ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Kemudian ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system, yang dimana nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama itu one time voucher payable system dengan cash basis. Kemudian ada one time voucher payable system dengan accrual basis atau full fledged voucher payable system. Kemudian yang terakhir yaitu build up voucher payable system. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek. Pada sistem ini terdapat 2 pendekatan utama, yaitu sistem dalam account payable system dan sistem dalam voucher payable system. Untuk sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system, prosesnya relatif lebih sederhana karena pencatatan utang dilakukan langsung saat pembelian terjadi, lalu pembayaran dilakukan saat jatuh tempo menggunakan cek. Sementara itu, dalam voucher payable system, sistemnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, one time voucher payable system dengan cash basis, di mana pencatatan dan pembayaran dilakukan secara tunai dalam satu waktu. Yang kedua yaitu one time voucher payable sistem dengan accrual basic atau biasa disebut dengan yang ketiga yaitu build up voucher payable system yang lebih kompleks karena menggabungkan banyak bukti transaksi sebelum voucher disusun dan dibayar. Pemilihan sistem mana yang digunakan tergantung pada kebijakan dan kebutuhan perusahaan dalam mengelola kas dan utangnya. Selanjutnya yaitu ada bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa yang menunjukkan prosedur pencatatan utang dan pengeluaran kas dengan cek dalam sistem account payable.
Yang pertama yaitu dimulai dari bagian jurnal. Proses dimulai ketika faktur dari pemasok beserta dokumen pendukungnya diterima oleh bagian jurnal. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian. Yang kedua yaitu setelah dicatat dalam jurnal pembelian, dokumen tersebut juga digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di jurnal pengeluaran kas, terutama saat pembayaran telah dilakukan. Yang ketiga yaitu kemudian dokumen diserahkan ke bagian utang. Di sini faktur akan disimpan sehingga jatuh tempo sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Dari data faktur akan dicatat ke dalam kartu utang. Yang keempat yaitu pada saat jatuh tempo, bagian utang akan menyerahkan dokumen tersebut kepada bagian kasa. Yang kelima yaitu bagian kasa kemudian bertugas untuk mengisi cek, mencatatnya dalam jurnal kas, serta meminta otorisasi atas cek tersebut. Yang keenam yaitu setelah itu cek diberikan ke pemasok dan transaksi pembayaran selesai dilakukan. Dokumen pendukung disimpan sebagai arsip. Proses ini memastikan bahwa pengeluaran kas dilakukan secara terkontrol, terdokumentasi, dan sesuai dengan waktu jatuh tempo utang, guna menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Dalam sistem ini, proses dimulai saat perusahaan menerima faktur dari pemasok. Faktur ini bersama dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya akan diserahkan oleh bagian kasa ke bagian jurnal. Tugas bagian jurnal adalah mencatat transaksi ini ke dalam jurnal pengeluaran kas, yang merupakan bagian akhir dari proses pembayaran. Di sisi lain, pada saat pembelian terjadi, pencatatan dilakukan oleh bagian jurnal dalam jurnal pembelian berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Contoh penjurnalannya adalah persediaan di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit. Saat pembayaran dilakukan, penjurnalannya adalah utang dagang di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan tepat dan terdokumentasi secara sistematis untuk kebutuhan pelaporan dan audit. Nah, selanjutnya yaitu ada bagan alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Sistem voucher payable cash basis adalah metode pencatatan utang yang menggunakan bukti kas keluar dan cek sebagai media pembayaran. Proses ini melibatkan beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian utang, bagian kas, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Proses ini dimulai dari bagian utang. Yang pertama yaitu prosedur dimulai saat faktur dari pemasok diterima. Yang kedua yaitu faktur disimpan sesuai tanggal jatuh tempo bersama dokumen pendukung. Yang ketiga yaitu saat jatuh tempo tiba, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK. Proses di bagian kas. Yang keempat yaitu bukti kas keluar beserta dokumen pendukung diserahkan ke bagian kas. Yang kelima yaitu bagian kas mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek tersebut. Yang keenam yaitu setelah disetujui, cek dan dokumen lainnya diserahkan ke kreditur. Proses di bagian kartu biaya dan jurnal. Yang ketujuh yaitu bukti kas keluar juga dikirim ke bagian kartu biaya untuk dicatat ke dalam kartu biaya. Yang kedelapan yaitu salinan BKK dicatat dalam register cek dan kemudian dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat dalam pembukuan. Ringkasan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses ini antara lain yang pertama yaitu DP atau dokumen pendukung, yaitu faktur, nota pembelian, dan sebagainya. Kedua yaitu BKK atau dokumen utama pembayaran, merupakan alat pembayaran ke pemasok. Register BKK dan register cek digunakan untuk mencatat dan mengkontrol pembayaran. Proses ini dimulai dari pembuatan bukti kas keluar oleh bagian utang. Bukti ini dicatat dalam register buku kas keluar dan dicatat dalam jurnal. Dengan jurnalnya, persediaan di sebelah debit dan buku kas keluar yang akan dibayar di sebelah kredit. Setelah itu, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya diserahkan ke bagian kasa untuk dilakukan pembayaran. Setelah dibayar, dokumen tersebut dicap lunas, lalu dikembalikan kepada bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas sebagai bagian akhir dari proses, dan penjurnalannya adalah
buku kas keluar yang akan dibayar di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Proses ini bersifat langsung dan sederhana karena menggunakan metode cash basis, artinya pembayaran dilakukan segera saat transaksi terjadi tanpa menunggu waktu jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen untuk sistem voucher satu kali atau one time voucher payable system dengan basis akrual atau yang disebut dengan full voucher payable system. Pertama, kita lihat dulu alur dokumen. Ini dimulai dari pembuatan permintaan pembelian sampai pada pencatatan pembayaran. Langkah pertama yaitu proses dimulai dari bagian utang, di mana faktur dari pemasok diterima melalui bagian pembelian. Selanjutnya, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK berdasarkan faktur tersebut. Langkah kedua yaitu bukti kas keluar ini dicatat dalam register bukti kas keluar, lalu disimpan dan digunakan saat jatuh tempo. Langkah ketiga yaitu ketika jatuh tempo tiba, bukti kas keluar dibawa ke bagian kas. Bagian kas dokumen pendukung dan BKK diterima, lalu bagian kas mengisi cek dan meminta otorisasi dari bagian kartu biaya. Langkah keempat yaitu bagian kartu biaya melakukan pengecekan dan otorisasi, kemudian mencatat dalam kartu biaya. Setelah itu dokumen kembali ke bagian kas untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima yaitu bagian kas mengecek cek dan menyerahkannya ke kreditur atau pemasok. Langkah keenam yaitu seluruh dokumen termasuk cek, BKK, dan dokumen penting dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat secara akuntansi. Di sini akan dibuat 2 jurnal. Yang pertama itu saat jurnal diterima, saat terjadi kewajiban persediaan atau beban pada utang atau BKK yang akan dibayar. Yang kedua yaitu saat pembayaran dilakukan, BKK akan dibayar pada kas. Kedua, dalam sistem akrual, transaksi dicatat saat terjadinya kewajiban, bukan saat kas dibayarkan. Oleh karena itu, saat bukti kas keluar dicatat dalam register, bagian jurnal mencatat jurnalnya yaitu persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Ini berarti kita mencatat bahwa persediaan sudah diperoleh tetapi belum dibayar. Yang ketiga yaitu setelah bukti kas keluar dan dokumen pendukung lainnya dinyatakan lunas, dokumen diserahkan ke bagian kas dan bagian jurnal. Jurnal akhir yang dibuat adalah kas pada bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang terakhir yaitu ada bagian alir dokumen build up voucher payable system. Sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencatatan utang dengan sistem build up voucher payable system. Prosedur ini membagi proses pencatatan dan pembayaran utang menjadi beberapa bagian yang terkoordinasi, yaitu bagian utang, bagian kas, dan bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Mari kita lihat alurnya. Yang pertama itu bagian utang. Proses dimulai ketika bagian utang menerima faktur dari pemasok, biasanya dari bagian pembelian. Bagian utang lalu mencatat bukti kas keluar atau BKK dan mencocokkannya dengan faktur. BKK ini dicatat dengan register bukti kas keluar dan satu salinan dikirim ke bagian kas lengkap dengan dokumen pendukung. Yang kedua yaitu bagian kas. Setelah menerima BKK dan dokumen pendukung, bagian kas akan mengisi cek dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, kasir mencairkan cek tersebut kepada kreditur. Yang ketiga yaitu bagian kartu biaya. Di bagian ini mencatat rincian pembayaran dalam kartu biaya sebagai kontrol terhadap penggunaan dana. Yang keempat yaitu bagian jurnal. Terakhir, bagian jurnal mencatat transaksi ke dalam register cek sebagai arsip pencatatan akuntansi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin bahwa setiap pembayaran utang dilakukan dengan dokumen lengkap, terdokumentasi, dan diawasi sehingga dapat meminimalkan resiko kesalahan atau kecurangan. Sistem ini digunakan untuk mengatur proses pembayaran utang usaha secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.
Nah, ada langkah pertama yaitu saat pembayaran telah dijadwalkan, bagian utang akan menghitung total rupiah dari faktur yang harus dibayar. Total ini kemudian dicatat dalam bukti kas keluar. Kedua yaitu bukti kas keluar, dan bukti kas keluar ini dicatat dalam register buku kas keluar. Di sini jurnalnya adalah persediaan di debit sejumlah nilai pembayaran. Bukti kas keluar yang akan dibayar dicatat sebagai kredit. Langkah ketiga yaitu bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya kemudian dicap lunas. Selanjutnya, semua dokumen diserahkan ke bagian kas. Langkah keempat, bagian kas mencatatnya ke dalam jurnal untuk kemudian dicatat dalam register cek. Jurnal yang akan dibuat adalah bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah debit, kas di kredit sebesar jumlah yang dibayarkan. Tujuan utama dari sistem ini adalah agar setiap tahapan pembayaran tercatat dan terdokumentasi secara jelas untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan. Selanjutnya adalah sistem dana kas kecil. Nah, sistem dana kas kecil ini diselenggarakan dengan dua metode. Yang pertama, sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund, yaitu pencatatan dilakukan setiap transaksi, lalu pengeluaran dicatat langsung sehingga saldo akan berubah-ubah. Lalu pengisian kembali sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada sistem impress, yaitu pencatatan hanya saat pembentukan dan pengisian kembali, lalu pengeluaran tidak dicatat di jurnal atau hanya kumpulan buktinya saja. Lalu pengisian kembali sesuai total bukti pengeluaran. Selanjutnya tahapan dalam kedua sistem ini yaitu yang pertama ada pembentukan kas kecil berdasarkan persetujuan dana, yang kedua permintaan pengeluaran dilakukan pemakai dan diajukan ke pemegang kas kecil, lalu yang terakhir pengisian kembali disertai bukti pengeluaran dan dokumen pendukung lalu diproses oleh bagian utang. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama ada bukti kas keluar, yaitu perintah dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas untuk mengeluarkan dana. Ini itu digunakan saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada cek, yaitu digunakan oleh fungsi kas untuk mencairkan dana dari bank saat pembentukan atau pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yaitu formulir dari pemakai kepada pemegang dana kas kecil untuk meminta uang sekaligus bukti pengeluaran bagi pemegang dana. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, yaitu digunakan pemakai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dilampiri dokumen pendukung. Ini itu hanya dicatat dalam sistem fluctuating fund aja. Lalu yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu diajukan pemegang dana kepada bagian utang untuk mengisi ulang dana. Dalam import system sesuai total pengeluaran, dalam fluctuating system itu berdasarkan estimasi kebutuhan. Lalu selanjutnya ada catatan akuntansi. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yaitu mencatat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil berdasarkan bukti kas keluar. Lalu yang kedua ada register cek, yaitu mencatat cek yang dikeluarkan untuk dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil, yaitu mencatat pengeluaran kas kecil dan distribusi debit, hanya digunakan dalam fluctuating fund system. Selanjutnya akan membahas fungsi terkait. Nah, yang pertama itu ada fungsi kas, yaitu mengisi, mengotorisasi, dan menyerahkan cek saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat pembentukan, pengeluaran, dan pengisian kembali dana kas kecil, membuat bukti kas keluar, serta memverifikasi dokumen pendukung. Lalu yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil, yaitu menyimpan, mengeluarkan, dan mengajukan pengisian kembali dana kas kecil sesuai otorisasi. Lalu yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern, yaitu melakukan perhitungan rutin dan audit mendadak atas saldo dana kas kecil tersebut. Lalu selanjutnya akan membahas bagian alir dokumen sistem dana kas. Yang pertama ada prosedur pembentukan, yang kedua ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran, lalu yang ketiga ada prosedur pengisian kembali. Nah, ini akan lebih dijelaskan lagi oleh rekan saya berikut ini. Prosedur dana kas kecil. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, prosedur pembentukannya ini dengan menggunakan impres system.
atau dengan fluktuasi. Nah, impress system ini tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluktuasi atau fluctuating fund balance system. Nah, pada bagan alir prosedur pembentukan dana kas kecil ini bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, pada gambar ini bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar. Nah, dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas yang keluar yang akan dibayar. Nah, pada bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut ini, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayarkan pada kas. Yang kedua yaitu permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban ini menggunakan impress system dan juga menggunakan fluktuasi sistem. Nah, yang dengan menggunakan impress system ini sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil menggunakan fluktuasi. Nah, pada bagian alir prosedurnya, permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan impress system ini dilakukan seperti gambar di bawah yang ini, yang sebelah kiri. Nah, dalam impress system pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Nah, dalam sistem dana kas kecil fluktuasi, nah saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Jurnal yang dibuat yang bersangkutan dengan pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dan dana kas kecil adalah sebagai berikut ini ya. Nah, bahkan alir dari dokumen prosedur permintaan dan jawaban pengeluaran kas kecil ini dalam sistem dana kas kecil dengan fluktuasi sistem. Nah, ini ada beberapa perbedaan di bagian alirnya. Di antaranya yaitu dana kas kecil dengan impress system dengan fluktuasi sistem terletak pada prosedur permintaannya dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, setelah memegang dana kas kecil, menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil. Nah, ini dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil, lembar keduanya ya. Nah, pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Ini berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal khusus. Nah, jurnal pengeluaran dan kas kecil. Dalam catatannya yaitu contohnya biaya operasi pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dana kas kecil. Yang terakhir kita akan membahas prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, prosedur pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system ini sedikit berbeda dengan prosedur yang ada dalam fluktuasi atau fluctuating fund balance system. Nah, pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil. Nah, sedangkan dalam fluctuating and balance system didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Nah, di samping itu pengisian kembali dana kas kecil dalam impress system dicatat dengan mendebit akun beban, sedangkan dalam fluktuasi fund balance system ini dicatat dalam mendebit akun dana kas kecil. Nah, bisa dilihat ini ada perbandingan dari flowchartnya.